Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membincangkan satu pembahasan bahwasannya untuk menjaga stabilitas negara diperlukan amal soleh. Dengan kata lain, amal soleh merupakan satu bahagian dari proses untuk menjaga kestabilan sebuah negara. Para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan al-amalus saleh, amal saleh, yaitu manakala terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Satu amal dikatakan sebagai amal saleh manakala pada amalan tersebut terkandung atau memiliki faktor al-ikhlas lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal saleh dan ia tidak menyekutukan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun di dalam peribadahannya.
Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadahan itu hanya baginya, dengan menunaikan amalan agama, yaitu dalam rangka untuk mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lainnya yang banyak terdapat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amal itu secara ikhlas. Kemudian satu amal dikatakan amal saleh apabila pada amal tersebut terkandung unsur yang kedua, yaitu al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan tersebut bersendikan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswah hasanah, teladan yang baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang menunaikan satu amal, yang amal itu tidak didasarkan atas perintah kami, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh. Maka seseorang bisa
dikatakan menunaikan amal saleh apabila termuat di dalam amalan tersebut dua unsur tadi. Unsur ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah ittiba'. Ia beramal dalam rangka untuk mengikuti, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjaz rahimahullah, wal amalul jami' li hadzainil amrayn huwal amalus salih. Maka amal yang terkumpul dua perkara ini, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, maka itulah yang disebut sebagai amal saleh. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat kedua, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yaitu yang terbaik amalannya. Yang dimaksud adalah yang paling ikhlas dan paling selaras sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanyakan kepada Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ya Aba Ali ma akhlasu wa aswabuh, wahai Abu Ali, yaitu nama kunyah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, apa itu yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai? Qala, maka jawab Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu, apabila amal itu ditunaikan dengan dasar keikhlasan dan amalan tersebut, tapi amalan tersebut tidak didasarkan kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Qala wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula apabila amal itu mengikuti, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ditunaikan dengan ikhlas, artinya amalan itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi amal itu kemudian tidak ditunaikan dengan ikhlas, maka amal itu pun tidak diterima. Qala hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal itu benar-benar mengandung unsur khalisan, amal itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan, shawaban, dan amal itu pun ditunaikan dengan penuh mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila amal itu benar-benar mengikuti apa yang dituntunkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian didasarkan atas keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah amal yang disebut dengan amal saleh. Maka amal yang demikian inilah yang akan bisa menjadi unsur untuk tegaknya stabilitas negara. Amal soleh akan membuahkan berbagai kebaikan. Amal soleh akan memberikan keberkahan kepada satu negeri, yang diantara bentuk keberkahan itu adalah terciptanya stabilitas di satu negeri. Artinya stabilitas di sini keadaan penduduk, keadaan masyarakatnya, keadaan rakyatnya senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga penguasanya, pemimpinnya, orang-orang yang duduk di dalam pemerintahannya, benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga negeri tersebut benar-benar terjamin, benar-benar diliputi oleh rasa aman, tentram, dan sejahtera pada diri masyarakatnya. Negeri yang demikian ini, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami timpakan siksa kepada mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran terhadap ahlul qura, satu masyarakat yang mendiami satu wilayah, mendiami satu daerah, satu negara. Manakala penduduknya, rakyatnya, masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya benar-benar menunaikan amalan saleh, amal kebaikan, maka sungguh Allah akan membukakan berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beramal saleh, tidak mau berbuat kebajikan, maka Allah akan timpakan siksa kepada mereka disebabkan perbuatan mereka.
Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman adalah tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirkiyat, bentuk-bentuk kesyirikan. Maka orang-orang yang demikian ini disebutkan ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah prinsip agar stabilitas negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin benar-benar stabil, tidak goncang, tidak dalam keadaan kacau. Maka hendaknya setiap penduduk negeri tersebut atau setiap anggota masyarakat tersebut hendaklah ia beriman dan bertakwa. Hendaklah mereka memancangkan tauhid dan memerangi berbagai macam kesyirikan. Karena amalan-amalan demikian ini adalah merupakan amalan saleh, yang amal-amal saleh ini akan menjadi salah satu sebab Allah memberikan kestabilan terhadap satu negeri. Namun manakala masyarakat ataupun keadaan rakyatnya tidak memperhatikan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian ini bisa menjadi sebab goncangnya keadaan negeri, akan menjadi sebab kacaunya satu negeri. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidak akan turun bala, bencana, kecuali disebabkan karena dosa. Dan tidaklah diangkat bencana tersebut kecuali dengan bertaubat. Maka bila satu negara benar-benar ingin mendapatkan tingkat stabilitas yang sedemikian kokoh, maka hendaknya setiap penduduk negeri untuk berupaya membersihkan diri dari berbagai dosa dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu masyarakat, satu kaum ditimpa bencana, ditimpa bala yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, kecuali karena kaum atau masyarakat tersebut memang benar-benar diliputi oleh dosa-dosa. Dan keadaan yang demikian ini tidaklah bisa diangkat kecuali dengan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh
kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap setiap hambanya untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Karena sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya tidaklah bala itu datang, bencana, kehancuran, kebinasaan menimpa satu kaum, menimpa satu masyarakat, satu penduduk, kecuali karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun. Dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar setiap masyarakat, setiap anggota penduduk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Al-ayah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertobat. Karena sesungguhnya masyarakat yang diliputi dengan penuh dosa bisa menjadi sebab datangnya kebinasaan, datangnya bala. Untuk terciptanya sebuah stabilitas, yang stabilitas itu tentu akibat dosa-dosa. Stabilitas yang kacau, stabilitas yang tidak terjamin, tentu dengan sebab dosa-dosa dari masyarakat atau kaum tersebut. Bagaimana sebuah stabilitas negara akan terbentuk, akan tercipta, manakala satu bahagian rakyatnya atau penduduknya dengan satu bahagian penduduk yang lain, satu dengan lainnya melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan untuk bersaudara, untuk satu dengan lainnya menjalin ukhuwah. Penduduk-penduduk yang mengaku dirinya sebagai muslim, namun satu dengan lainnya memiliki dosa-dosa, memikul dosa-dosa. Satu dengan lainnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Satu contoh misalnya, satu dengan lainnya mereka saling menikam, mereka saling membunuh, mereka saling
merampas, sehingga tidak ada lagi rasa aman itu di satu negeri. Maka untuk terciptanya sebuah stabilitas, keamanan dalam satu negeri, hendaklah benar-benar masing-masing anggota masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian mewujudkan keimanan yang ada pada dirinya, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena dengan yang demikian inilah satu negeri ini akan terbina stabilitas keamanannya, stabilitas negaranya. Demikian juga tentunya masyarakat yang bergelimang dengan dosa, yaitu tidak mau menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kemudian mengambil nilai-nilai ajaran-ajaran yang itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya stabilitas negara itu tidak akan bisa terwujud dengan baik. Di satu tempat mungkin akan terkendali, tapi di tempat yang lain mungkin akan terjadi kericuhan. Di satu tempat yang sudah ricuh bisa dikendalikan, akan muncul lagi masalah yang lain. Terus demikian negeri ini, satu negeri yang dalam keadaan seperti itu, tidak kemudian bisa tercapai stabilitas yang benar-benar kokoh. Satu contoh misalnya, ketika satu negeri memberlakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, memberlakukan sebuah sistem nilai-nilai demokrasi yang itu jelas berasal dari pemikiran-pemikiran kaum kafir, maka kita akan lihat dengan alasan negara demokrasi, orang kemudian akan bergerak, bertindak dengan sekehendak hatinya. Dia akan mengekspresikan apa yang ia inginkan, apa yang ia inginkan berdasarkan hawa nafsunya sekalipun, dengan alasan bahwasanya negara ini adalah negara demokrasi. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, untuk terciptanya stabilitas di satu negara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada nilai-nilai Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan ini akan tercipta stabilitas negeri yang kokoh, yang terjamin, dan akan melahirkan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat negeri tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.